Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amin yang kali ini akan melanjutkan materi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan. Pada pertemuan yang lalu, Pak Amin sudah menjelaskan tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi ya. Maka pada pertemuan kali ini nanti Pak Amin akan menjelaskan upaya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan. Silakan nanti anak-anak perhatikan ya. Jangan lupa dicatat hal-hal penting dalam video ini di buku catatan masing-masing. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian Piagam Madinah merupakan peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi kaum muslim dan non-muslim yang ada di Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad memimpin Madinah, maka beliau mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi kaum muslim dan non-muslim yang tinggal di Madinah. Tujuannya tidak lain adalah agar masyarakat dapat hidup secara tenang dan tentram. Oke anak-anak, berikutnya adalah fungsi Piagam Madinah. Piagam Madinah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj merupakan suku terbesar di Madinah. Yang kedua, Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. Hakim di sini berarti berfungsi memutuskan segala perkara yang ada di Madinah. Sedangkan kepala negara adalah kepala pemerintahan yang mengatur berbagai hal yang ada di Madinah. Yang ketiga, kebebasan rakyat dijamin sehingga setiap rakyat dapat mengungkapkan pendapatnya. Fungsi yang keempat dari Piagam Madinah adalah mengembangkan sikap toleransi antar umat. Perlu kalian ketahui bahwa di Madinah meskipun sudah berdiri negara Islam, akan tetapi masih ada rakyatnya yang belum memeluk Islam. Maka dari itu Rasulullah tetap menghargai masyarakatnya yang belum memeluk Islam. Sedangkan fungsi yang kelima dari Piagam Madinah adalah menghentikan adat istiadat yang buruk dari bangsa Arab. Yang mana bangsa Arab sebelum Islam masuk memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka mengubur bayi-bayi perempuan. Dari itu setelah Islam masuk dan Nabi Muhammad memimpin, kebiasaan tersebut mulai dihilangkan. Lanjutkan perjanjian antara kaum muslimin dan Yahudi. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, selama Rasulullah memimpin, beliau membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Adapun isi perjanjian itu antara lain yaitu yang pertama, setiap warga muslim maupun kaum Yahudi mempunyai hak sama atau hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Sehingga dengan sikap saling menghormati, maka tidak akan muncul perselisihan. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Ini menunjukkan apa adanya sikap persatuan dan kesatuan. Jadi apabila ada satu yang merasa dirugikan, maka yang lain ikut membantu. Yang ketiga, wajib menghormati kota Madinah. Yang keempat,
Jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah SWT dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, sehingga setiap permasalahan yang timbul nanti dapat diselesaikan. Yang kelima, wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keenam, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota Madinah atau di luar. Selanjutnya, upaya Nabi Muhammad dalam bina masyarakat Madinah di bidang pertahanan, yaitu membentuk pasukan pertahanan yang siap membela dan mempertahankan negara. Nah, untuk mencapai hal tersebut, Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa cara untuk mempertahankan wilayah negara dalam menjaga keamanan. Di antaranya, satu, menggunakan taktik yang jitu ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Jadi, Nabi Muhammad seringkali mengadakan musyawarah sebelum mengambil tindakan untuk siasat mempertahankan kedaulatan negaranya. Yang kedua, memberikan semangat jihad sebagai syuhada. Jadi agar rakyat Madinah itu semangat dalam berperang, Rasulullah selalu memberikan semangat kepada para syuhada, di mana bagi orang yang meninggal di jihad atau berperang membela agama Allah, maka jaminannya adalah surga. Tapi jihad di sini adalah jihad membela agama Allah ya, bukan jihad yang mengatasnamakan Islam tapi merugikan orang lain. Seperti yang kita ketahui, peristiwa bom bunuh diri yang ada di Indonesia itu adalah semangat jihad yang salah. Jadi anak-anak jangan sampai nanti keliru dalam bergaul ya, karena ada orang-orang tertentu yang mengajak jihad tapi jihadnya keliru. Yang ketiga, mengalahkan musuh dengan korban lebih sedikit. Nah, di sini adalah langkah dari Rasulullah yang sangat manusiawi, sehingga pada saat berperang meskipun pertumpahan darah tetap terjadi, tetapi Rasulullah meminimalisir atau memungkinkan sedikit mungkin korban yang tiada atau meninggal dunia. Yang keempat, menunjuk komandan pasukan yang gagah berani dan berwibawa. Di sini Rasulullah memiliki komandan-komandan pasukan yang bisa diandalkan. Nah, seperti Khalid bin Walid, itu merupakan sahabat Rasulullah yang sangat tangguh serta berani dalam medan perang. Oke anak-anak sekalian, demikian penjelasan dari kami tentang upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.